Hai, halo, shalom adik-adik. Senang sekali bertemu kembali dengan saya, Tante Ambar. Nah, sebelum Tante bawain renungan, mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh berjumpa dengan adik-adik kami yang di rumah. Tuhan memberkati pertemuan kami yang secara online ini. Berikan kami hati dan pikiran untuk kami boleh bersama mendengarkan suara-Mu serta memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang begitu baik dan Allah kami yang layak kami sembah. Mari Tuhan, bekerjalah Engkau di setiap pribadi kami kepada adik-adik kami, supaya mereka bisa mendengar firman-Mu dan mereka menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dan lindungi kami dan tutup bungkus kami, berikan kami kesehatan yang bertambah-tambah, dan berikan selalu kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti apa isi-Mu, isi hati-Mu kepada kami semua. Kami yakin Tuhan mendengarkan seruan kami dan menyertai ibadah sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum Tante mau menyampaikan renungan kali ini, mari kita naikkan pujian berikut ini ya. Selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu.
Ku selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Oh, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Baik adik-adik, nah senang sekali ya kita bertemu kembali. Nah, Tuhan itu Allah yang sungguh luar biasa. Dia selalu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kali ini Tante mau bercerita sebelumnya. Ada seorang wanita. Seorang wanita ini adalah ahli biologi kelautan. Suatu ketika wanita ini sedang berenang di laut ya. Kemudian dia berenang menikmati liburannya di sebuah kepulauan Cook di Pasifik Selatan. Nah, kemudian tiba-tiba saja si wanita ini dia kaget karena ada seekor ikan paus bungkuk ya yang gedenya 23 ton. Nah, tiba-tiba dia dikempit seperti ini ya. Dikempit gini. Nah, nih. Badannya dikempit sama seekor paus yang besarnya 23 ton. Dibawa berenang. Dia bawa berenang berkeliling ya, berenang, dibawa jalan-jalan. Nah, pikiran si wanita ini begini, wah jangan-jangan saya mau mati ini. Dia berpikir seperti itu. Nah, setelah berputar, kemudian pelan-pelan dia dilepaskan. Dia dilepaskan, dia berenang lagi ke tepian. Ternyata ada seekor ikan hiu harimau yang sudah menjauh. Karena apa? Sebelumnya seekor ikan hiu harimau ini mau mendekat karena paus bungkuk ini tahu kedatangan ikan hiu harimau ini, maka dia menjaga si wanita yang ahli biologi kelautan ini. Nah, barulah dia menyadari bahwa oh, aku tadi dijaga oleh ikan paus bungkuk tadi. Dia baru menyadari bahwa dia telah diselamatkan ya dari incaran ikan hiu harimau tadi. Nah, adik-adik, seperti bangsa Israel, kita pasti tahu semua bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, ketika Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel supaya saling menjaga,
sesamanya, saling menjaga rakyatnya, tidak boleh menyakiti. Tuhan berpesan kepada mereka, tapi kenyataannya bahwa bangsa Israel malah melakukan yang sebaliknya. Dia malah melakukan yang sebaliknya, yaitu apa? Memeras rakyat miskin, ya, menganiaya, bahkan tak segan-segan membunuh, ya. Kemudian banyak lagi kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Mereka bangsa Israel mengabaikan firman Tuhan. Padahal Tuhan memerintahkan kepada mereka seperti halnya Tuhan memerintahkan seorang Kain, ya. Kain disuruh Tuhan menjaga adiknya Habel. Tapi sebaliknya Kain malah membunuh. Nah, demikian juga Adam. Adam disuruh menjaga Taman Eden. Terus banyak sekali contoh-contohnya, ya. Nah, demikian juga gambaran ini seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam dunia ini yang kita tinggal sekarang di bumi ini, itu banyak sekali godaan, banyak sekali bahaya. Bahayanya apa saja? Banyak. Contohnya sekarang kenakalan remaja, apalagi kelas 6 SD mau ke SMP. Ya, kalau kita tidak taat terhadap firman Tuhan, terhadap orang tua, terhadap nasihat orang tua, kita pasti akan menghadapi bahaya. Bahaya itu apa? Satu, kenakalan remaja. Ya, belum waktunya pacaran, sudah pacaran. Padahal nggak ngerti pacaran itu apa. Nah, terus mulai melirik apa? Cowok yang cewek, ya. Yang cowok mulai melirik cewek, seperti itu. Padahal belum waktunya pacaran. Nah, kemudian apa? Narkoba. Mulai coba-coba narkoba, pil narkoba. Ditawari temennya, aku punya permen. Nah, diterima, terus dicoba. Akhirnya apa? Nah, pikirannya melayang-layang, dinikmati. Semakin enak semakin ketagihan, semakin enak semakin ketagihan, kecanduan. Akhirnya jatuhlah ke dalam narkoba. Tidak jarang sekali adik-adik kecil, ya, mereka kelas 6 ada yang sudah menikmati narkoba. Kasihan banget, ya, mereka disesatkan oleh lingkungan mereka. Bisa jadi karena mungkin pendidikan kurang, pendidikan sekolah kurang, pendidikan orang tua mungkin yang keras, ya, atau mungkin kurangnya komunikasi anak dengan orang tua. Nah, adik-adik, Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita saling menjaga. Satu, menjaga adik kita, ya. Mungkin bisa juga kita berperan menjaga orang tua kita. Nah, menjaga orang tua bukan berarti kalau mamanya mau pergi dikawal, ayo mah tak kawal, bukan, ya. Tugas kita adalah berdoa buat mama papa kita supaya Tuhan, berdoa kalian, Tuhan berkati mama papa kesehatan, lindungi ketika mama sedang pergi ke kantor atau bekerja atau di luar kota dan sebagainya dan sebagainya. Atau kita menjaga teman kita, bukan berarti teman kita jagain 24 jam, enggak, ya. Saling komunikasi, saling mengingatkan, ya. Sudah misalnya nama temannya ini misalnya Gebi, wah, Gebi sudah berdoa, sudah renungan, sudah saat teduh. Nah, seperti itu, ya.
saling mengingatkan dan saling mendoakan. Nah, itulah cara menjaga. Nah, kita menjaga adik kita. Mungkin adik kita mulai ndelewer misalnya ya, waktu belajar, enggak belajar, diingatkan. Terus adik kita mau belajar, malah main ya, ditegur. Ayo belajar dulu. Sekarang belajarnya di rumah, enggak usah main kemana-mana. Nah, karena apa? Sekarang masih pandemi, virus masih di mana-mana. Nah, mungkin kalian juga mengingatkan teman-teman kalian, kalau mau kemana-mana prokes ya, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, seperti itu ya. Itu bisa juga kita bisa menjaga atau mengingatkan teman-teman kita atau siapapun yang kita kasihi. Seperti Tuhan memerintahkan kepada Kain, seperti Tuhan memerintahkan kepada Adam untuk menjaga Taman Eden. Seperti Kain harus menjaga adiknya, tapi nasihat Tuhan tidak diindahkan. Nah, demikian juga kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada pesan Tuhan, perintah Tuhan kepada orang tua, supaya kita saling menjaga sesama kita. Ya, nah seperti seorang ahli biologi kelautan tadi, dia tidak menyadari adanya bahaya yang mengancam nyawanya, yaitu bahwa dia sedang diawasi oleh ikan hiu harimau. Tapi ternyata Tuhan pakai ikan paus bungkuk tadi untuk apa? Melindungi dia melalui siripnya. Dia tidak menyadari bahwa dia bawa kemana-mana supaya apa? Terhindar dari ikan hiu harimau yang sedang mengancam nyawanya. Nah, kita pun juga di dalam dunia ini juga perlu waspada akan kumpulan-kumpulan yang membahayakan kita, seperti tadi ya, bahaya narkoba, kemudian apalagi yang sekarang ini virus COVID yang kita nggak tahu kapan berhentinya, kapan lenyapnya. Nah, yang kita yakini bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi ini adalah tentu saja Tuhan sedang izinkan supaya kita tetap terus bersama-sama dengan Dia, supaya kita terus selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Kita bisa beribadah di rumah. Mungkin untuk adik-adik sekolah minggu masih belum dibuka ya, tapi yakinlah doa-doa kalian pasti dijawab Tuhan, dan suatu saat sekolah minggu akan ibadah onsite kembali. Ayo semangat terus adik-adik ya, berdoa terus ya untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk sekolah minggu kita. Supaya apa? Tuhan buka jalan, supaya Surabaya dan sekitarnya sama Tuhan dirubah menjadi jalur hijau, zona hijau, jalur hijau sampean ya, menjadi zona hijau kembali, supaya kita semua baik yang orang tua atau adik-adik seperti kalian bisa beribadah kembali di gereja pagi sore atau setiap minggu, bahkan hari-hari biasa pun pasti nanti kita bisa beribadah seperti yang lalu-lalu, tahun-tahun yang lalu-lalu. Nah, tetap semangat berdoa terus ya buat gereja kita, buat keadaan sekarang, buat bangsa kita, dan siapapun, baik teman kita mungkin yang ada kena virus COVID atau apapun, doakan mereka supaya mereka cepat sembuh dan Tuhan pulihkan mereka. Nah adik-adik, itulah renungan yang saya sampaikan buat kalian, supaya kalian tetap taat sama pesan Tuhan, perintah Tuhan, yaitu apa? Saling menjaga. Seperti
Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk menjaga rakyatnya, seperti Tuhan perintahkan kepada Adam untuk menjaga Taman Eden. Demikian juga Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita saling menjaga sesama kita, entah itu adik kita, kerabat kita, orang tua kita, teman kita, siapapun juga. Nah, doakan mereka ya, doakan siapapun, teman kita, kerabat kita, siapapun, kita doakan mereka supaya Tuhan tetap menjaga, Tuhan melindungi dari virus COVID ini yang belum reda. Nah, yakinlah Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua. Nah, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita akhiri renungan pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau selalu menjagai kami Tuhan. Engkau menyertai di setiap aktivitas kami. Terima kasih atas pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Kami yakin pemeliharaanmu selalu berlaku sampai kapanpun, bahkan sampai selama-lamanya Engkau datang kembali ke dunia ini. Terima kasih Tuhan. Nah, bawa kami untuk tetap terus selalu bersekutu denganmu, selalu dekat denganmu, selalu membaca firman-Mu. Dan bawalah kami untuk kami selalu berdoa buat teman-teman kami. Terima kasih Bapa, dan pakailah kami Tuhan untuk kami menjaga siapapun teman, sahabat, saudara kami atau orang tua kami. Kami yakin Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah yang kami kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat siang, Tuhan memberkati.